Gue sama Viola lagi mau mampir untuk Daniel, tetangga kamu. Dan kita bertetangga di daerah Kebon Sirih. Dan kita akan ngobrol sama seseorang yang gue respect banget. Yes, Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang pebisnis, chairwoman of Miss Indonesia, dan role terpenting beliau adalah ibu dari 5 anak. Ini dia Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Cerita momen titik balik Bu Liliana di tahun 2000 ketika ia sudah mempunyai 4 orang anak dan sangat merindukan mempunyai keluarga yang intim dengan Tuhan. Dia melihat ketika suaminya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, sangat sibuk dengan pekerjaannya di saat itu. Di momen itulah Bu Liliana merasa ada sebuah panggilan Tuhan untuk pergi berziarah ke Yerusalem. Tapi cara beliau dalam menghadapi tantangan untuk ke Yerusalem sangat hebat. Sampai dia lahir baru dan mendapatkan hadiah dari Roh Kudus. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa, gue pengen ngingetin dulu kepada kalian semua untuk support kita dengan cara klik tombol subscribe yang ada di situ. Atau mungkin kalian bisa klik tombol super thanks untuk memberikan support kalian juga ke kita. Atau membeli our original merchandise. Nah, ini udah ada di sini nih. Jadi ada QR code di sini dan kalian bisa langsung klik aja untuk ke official shop kita. Hari ini gue sama Viola sedang berkunjung ke tetangga kita yaitu Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Bu Liliana, apa kabar? Luar biasa, baik. Bu Liliana, thank you so much for making time for us. Kita terakhir ketemu sama Bu Liliana ketika setelah ngobrol sama Pak Hari di Daniel Tetangga Kamu. Waktu itu masih zaman COVID ya, masih pandemi ya. The beginning of COVID, I think even. Yeah. And you opened you opened your house for us. That was really lovely. Ya, dan abis itu kita ngobrol dikit, abis itu saya yang benar-benar wow, this is amazing. Ibu juga lagi sekolah teologi juga gitu. Sampai sekarang masih lagi skripsi katanya. Iya, lagi ngerjain skripsi sekarang. Lagi ngerjain skripsi, that's amazing. Wow. Maksudnya untuk seorang Ibu Liliana itu masih mau belajar lagi dan lain-lain gitu. It's so inspiring, Bu. Yes. Jadi sebelumnya, gak tahu kenapa dari tadi sebelum saya kesini, saya kayak pengen ngebacain Amsal 31. It feels like, I'm sure you know about this Amsal, tapi ini I like it. Yes. Saya pengen bacain juga untuk para tetangga kita juga gitu ya. Jadi ini dari Amsal 31 ayat 10. Saya akan langsung bacain aja, Bu ya. Istri yang cakap. Istri yang cakap sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ia tak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Sepanjang umurnya ia berbuat baik kepadanya. Ia rajin mengumpulkan rami dan bulu domba, lalu sibuk bekerja menenunnya. Dari jauh ia mendatangkan makanan, seperti yang dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Ia mencari sebidang tanah, lalu membelinya. Ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya menguntungkan. Ia bekerja sampai jauh malam. Benang dipintalnya dan kain ditenunnya. Ia tidak kikir kepada yang berkekurangan. Ia baik hati kepada yang memerlukan pertolongan. Ia tidak khawatir apabila musim dingin tiba, karena baju panas tersedia bagi keluarganya. Ia sendiri yang membuat permadaninya. Pakaiannya dari kain linen ungu yang mewah. Suaminya adalah orang ternama, salah seorang dari antara para pemimpin kota. Ia membuat pakaian dan ikat pinggang, lalu menjualnya kepada pedagang. Ia berwibawa dan dihormati, dan tidak khawatir tentang hari nanti. Dengan lemah lembut ia berbicara. Kata-katanya bijaksana. Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Ada banyak wanita yang baik, kata suaminya. Tetapi engkau yang paling baik
dari mereka semua. Paras yang manis tak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang. Tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Balaslah segala kebaikannya, ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Ya, itu dia Amsal 31 sampai 31. Iya. Saya bacain ini sebenarnya untuk Ibu Liliana dan juga untuk Viola juga. Amin. Iya benar. Karena setiap kali, gak tahu kenapa, saya baca Amsal 31 ini, yes, saya langsung mikirnya Viola. Tapi pas lagi menuju ke sini tadi, di hati saya itu kayak, no, Neil bacain juga untuk Ibu Liliana. Kayaknya ini sesuatu yang bakal resonate banget untuk hatinya Ibu juga. Jadi pasti ada historinya sampai akhirnya Ibu berada di posisi sekarang gitu. Dan seperti si the Proverbs 31 woman tadi itu. Mungkin kita mau ngebahas sedikit aja Bu, kayak waktu masa-masa Ibu kecil segala kayak gitu. Itu Ibu lahirnya di Surabaya kalau gak salah ya? Lahir di Surabaya. Yeah. How is that? How was your childhood? Saya itu dari kecil itu memang kalau bisa dikatakan saya seorang yang taat. Taat kepada Tuhan. Jadi setiap hari Minggu itu saya harus ke gereja karena gereja itu menurut saya seperti kayak rumah kedua saya. Oh, oke. Nah, jadi kalau nggak ke gereja itu rasanya nggak enak banget, hati itu nggak enak banget rasanya. Ada yang gitu. kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi dari kecil itu saya selalu berdoa. Ini sesuatu mungkin remaja nggak tahu ya. Karena dari kecil saya itu karena melihat banyak situasi yang seperti sekarang ya, fenomena sekarang ini banyak rumah tangga yang hancur, banyak laki-laki yang nggak bertanggung jawab gitu, merit yang gagal gitu, marriage yang nggak bagus. Dari kecil itu saya memposisikan itu saya tuh harus dekat sama Tuhan. Kalau saya mencari pasangan, nah itu. Jadi waktu percaya nggak? Waktu SD, SD dulu. Ini bukan SMP atau SMA gitu. SD. Dari SD itu kalau saya pernah waktu kelas 6 SD saya pernah dengar khotbah dari pendeta saya. Pada saat itu berbicara tentang tulang rusuk. Oke. Nah, tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu kan berasal dari Tuhan ya. Jadi kalau dari Adam maksudnya ya tulang rusuk Adam ya. Jadi kalau kita mencari jodoh itu kan kita harus dipertemukan dengan tulang rusuk kita. Ya. Jadi dari waktu SD itu saya doanya gini, Tuhan pertemukan saya dengan tulang rusuk saya sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak saya. What? Lagi SD ini? Dari SD kelas 6. It's like age 10 or something or age 9. Kelas 6 itu saya kelas 6 itu 11. mungkin ya 11. Like Mila now. Like Mila. What? 11, 12 ya. Karena kita percaya kalau misalnya di Alkitab ketika Tuhan menciptakan Adam dan habis itu Tuhan bilang ke Adam gitu, wah ini kayaknya sendirian aja ini kurang baik gitu. Butuh seorang pendamping, penolong gitu untuk Adam. Dan akhirnya ketika Adam lagi tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya untuk dibikin jadi woman gitu kan, menjadi seorang wanita yang penolong dan pendamping. Dan mungkin dari situ kali ya berarti Ibu. Benar, dari situ. Jadi dari situ saya selalu kalau saya doa itu kan harus berlutut ya di ranjang gitu, berlutut di samping ranjang. Ya, jadi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba waktu SMP kelas 1 saya tuh bisa bertemu dengan Pak Hari, padahal kan Pak Hari sekolahnya beda. Sekolahnya beda gitu loh. Saya sekolahnya di Petra, sekolah Kristen. Pak Hari itu sekolah Katolik, di Katolik. Terus waktu itu ulang tahun teman saya, ulang tahun anak SMP waktu itu SMP 1, mereka ada ulang tahun teman saya perempuan, terus dia kenal sama temannya Pak Hari, jadi waktu ngundang itu Pak Hari sama temannya ke teman saya ini gitu, ngambil undangan, terus Pak Hari kan nggak kenal sama ini siapa namanya Maya, itu nggak kenal sama Maya, tapi terus diundang juga gitu sama Maya, jadi lucu ya dari teman ke teman gitu. Terus pada saat ulang tahunnya, ya itu ketemu di pesta ulang tahun. Saat itu kan saya suka dance gitu. Jadi saya sama teman-teman itu suka
bikin koreografi gitu, koreo gitu untuk dance gitu di panggung gitu. Jadi pada saat ulang tahun teman kita nyumbang dance. Jadi dari situ mungkin pada ngelihat gitu loh. Jadi ya itu kenalan gitu seperti ya kenalannya dari situ lucu juga ya. Jadi very quick gitu loh. Tuhan kalau mau itu very quick gitu. Dan setiap orang not so quick actually. You have prayed since SD. SD kelas 6. Yeah, I mean SMP kelas 1-nya. Who starts praying for their spouse at SD class 6? You know, like you prayed for a long time already. That's why I don't know, because I never think about marriage. I never think about anything. But saya selalu doa kalau pertemukan dengan tulang rusuk saya yang baik gitu loh. Jangan sampai saya itu salah pilih gitu. Kalau teman-teman kan udah pacaran sama ini, pacaran sama itu. Saya nggak suka kayak gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau ganti-ganti pacar gitu, nggak mau. Jadi maunya itu ya kalau Tuhan udah pilihin satu ya satu gitu, nggak mau ganti-ganti gitu loh. Rasanya menurut saya it's not proper for me. Oh wow. Gitu. Jadi dari awal memang seperti itu. Dan satu ayat yang saya suka itu 1 Timotius 4, 1 Timotius 12 ayat 4. Itu loh. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow. Itu yang saya pegang terus dari muda, dari masa muda. Makanya saya selalu bilang sama Tuhan, saya nggak mau seperti pindah-pindah orang gitu loh. Jadi satu orang aja gitu. Jadi benar-benar dipertemukan dengan Pak Hari. Padahal Pak Hari itu orang bisa dikatakan orangnya gaul, banyak temen, populer, gestrek gitu, suka naik motor gitu. Bisa ketemunya sama saya orangnya berbeda, maksudnya berbeda banget gitu loh. Bukan orang yang suka keluar malam, bukan suka orang yang suka begadang atau gimana, enggak. Jadi beda banget gitu, beda. Tadi menarik sih Bu Liliana tadi bilang kalau misalnya Ibu emang udah biasa berlutut di pinggir tempat tidur gitu ya untuk berdoa gitu. Sampai sekarang tuh masih dilakukan? Masih, iya. Karena saya kemarin nonton khotbah siapa gitu lupa. Tapi sekarang ini udah jarang banget orang tuh kalau doa itu berlutut gitu. Hanya kalau misalnya lagi di gereja dan habis itu tiba-tiba ada oke, saatnya berlutut, marilah kita berlutut, pada berlutut semua. Tapi kalau misalnya kita pribadi sama Tuhan, tiduran lah, di atas ranjang lah, di atas tempat tidur. Sampai sekarang masih berlutut. Masih berlutut, ya. Kadang-kadang kalau capek bisa tiduran gitu, tapi lebih baik berlutut. Wow, ini menarik sih karena udah jarang banget ya saya nemuin orang tuh yang berdoa masih berlutut gitu. Iya, berlutut. Dan ketika ketemu sama Pak Hari untuk pertama kalinya dan abis itu Pak Hari kenalan. Jadi ini Pak Hari yang nyamperin dong ya berarti ya? Ke rumah saya. Saya gak ngasihin alamat rumah. Jadi dia tanyanya ke teman saya gitu. Akhirnya dia bawa teman-teman gitu ke rumah saya gitu. Saya gak pernah ngasihin alamat rumah. Jadi dia yang ke saya. Terus ya zaman dahulu itu beda sama sekarang ya. Kalau anak-anak sekarang kan ketemunya di mall gitu. Kalau saya itu waktu zaman dulu itu teman-teman itu datang ke rumah. Wow. Jadi Sabtu itu rasanya temen itu banyak banget di rumah. Jadi banyak cowok-cowok datang gitu. Ya udah, ya ngobrol aja gitu. Tapi di rumah gitu, nggak pergi ke mall atau pergi kemana-mana gitu. That's so nice. Iya. I wish it was still like that. Di rumah, ya jadi di rumah. Pada saat di rumah kan bisa orang tua kita bisa ngelihat gitu loh. Betul. Which one yang better gitu. Terus nggak tahu gimana my mom itu bicara sama saya kalau you mau pacaran sama anak yang itu aja, katanya gitu. Pak Hari. Oh wow, oke. Saya bilang, yang benar mah ini yang paling nakal nih di antara semua. Lucu juga ya, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba ada suara mama ya, namanya mama ya. Udah kita percaya kalau mama itu bisa melihat dengan baik ya. Ya udah pada saat dia ngajak keluar apa gitu ya saya mau baru jalan bareng sama Pak Hari gitu. Tapi saat itu dari saya umur 13 tahun loh. Itu umur 13 tahun baru pengen nanya. Oke. Oh, so it wasn't a long time for prayer then. Like what, 2 years? Wow. 13 tahun dan itu berarti pertama kali ketemu ya umur 13 tahun itu ya, 11 sampai 12 tahun. Dan
meritnya umur berapa ya Bu Liliana? Saya 19. 19, jadi 6 tahun kemudian ya. Masih belum selesai sekolah kan itu kan? Belum. Masih kuliah itu ya? Masih kuliah. Kuliah bareng tuh saat kuliah itu? bareng ya. Kita married dulu terus baru kuliah bareng ke sana. Jadi married saya usia muda 19. Terus Angela lahir di sana kan. Di Kanada. Oh di Kanada? Kanada. Okay. Waktu menikah itu Iya. kan benar-benar berarti masih merintis dari nol banget ya? Kita menikah masih nol banget. Karena kita menikah kan masih zamannya sekolah ya. Kita sekolah. Kita masih dibiayain. Masih belum punya apa-apa. Memang susah sih. Maksudnya sudah punya anak tapi masih dibiayai orang tua kan saat itu. Pak Harinya kan belum, masih sekolah kan juga. Ya. Jadi dengan seperti itu, kondisi yang seperti itu memacu kita untuk maju. Sama-sama maju. Jadi waktu Pak Hari kerja, saya juga bantuin kerjanya. Jadi saya suka ngedekor ya, saya ngedekor ruangan. Jadi pada saat Pak Hari punya office, saya manggil tukangnya, saya manggil benar-benar tukangnya, saya gambarin seperti ini. Soalnya dulu kan nggak punya desainer, nggak punya vendor atau saya manggil tukang, khusus tukang. Saya komandoin sendiri gitu. Jadi seperti ini maunya kayak gini gitu. Jadi benar-benar dari nol sih. Oke. Ngebandingin sama kehidupan sekarang. Iya. Beda. How was that? Like di kehidupan yang saat itu di Kanada itu yang sama Pak Hari itu benar-benar masih mungkin very tight. Very tight. Cuman ada yang lahir akhirnya siapa aja? Angela. Cuman Angela ya di situ ya. Valen belum di Jakarta. Baru di Jakarta. So punya satu anak, nggak ada pembantu juga di situ. Benar-benar semua yang ngurusin gitu. How was that for you? Memang sibuk banget. Saat itu kita bagi waktu antara saya sekolahnya pagi, Pak Hari ngambilnya sore. Oke. Jadi kita saling bantu. Jadi Pak Hari benar-benar jaga Angela dari kecil. Wow. Dia bisa ngasih makan, bisa nungguin anak. Karena di paginya ketika Bu Liliana sekolah, dia yang ngurusin Angela gitu. Oh wow. Jadi memang ada pembagian gitu. Jadi pada saat itu pernah satu momen yang kita waktu itu mengundang salah satu deannya yang di sana yang jadi kayak seperti orang tua, bukan orang tua angkat ya, orang tua yang dia orang bule, orang di sana. Jadi suami istri namanya Lilian dan Hari juga namanya. Lucu banget. Lilian and Hari. Terus dia itu dia datang ke rumah kita, bertandang ke rumah kita, terus kita jamu. Kan kita harus masak-masak apa gitu. Jadi kita prepare masakan apa gitu itu. Jadi pernah suatu saat si Hari itu masak, saya masak, terus kompornya itu udah mati, tapi somehow itu minyaknya itu panas banget. Jadi ngebul ke atas gitu. Okay. Jadi si Hari itu pegang, dibuang ke mana? Balkoni. Ya. Dan pada saat winter banget. Jadi dibuang gitu terus kebakar dia. Tangannya kebakar sih. Okay. Kebening. Itu ada anak kecil juga masih waktu itu. Jadi ya kayak gitu. Jadi sambil sekolah itu, sambil dia itu pakai tangan kiri, itu tangan kanannya yang kena. Nulisnya tangan kiri sambil megang anak. Oh wow. It's very difficult tapi dilaluin semuanya dengan a lot of ambition Yeah. Even when times are so hard, you were still pushing through together. Yes, dan amazingly Bapak itu dapat cum laude lulusnya dan bagus. Juga masuk di Dean List gitu. Jadi it's very good. What was your prayer at that time? Kayak ketika di saat kita anggapnya itu sebuah season yang mungkin emang Tuhan mengizinkan itu terjadi saat itu. 2 anak muda umur 19 tahun, 21 tahun di Kanada berdua punya 1 anak. Dingin-dingin, Kanada
saya tahu banget tuh. Iya, dingin. Bekunya gila-gilaan sih. Seperti tinggal di tempat yang nggak ada keramaian. Iya. Jam 6 semua tutup, close. Iya. Kita bertemannya sama orang-orang embassy aja, orang-orang tua gitu. Jadi kita mature-nya lebih mature gitu loh. Iya. Jadi kita benar-benar lebih dewasa daripada anak seumurnya saat itu. Iya. Kita benar-benar very mature. Bapak itu kalau saya ke gereja, saya cuma di drop aja ke gereja. Dia nggak ikut. Bapaknya nggak ke gereja karena dia banyak kerjaan. Jadi saya tuh rindu banget pengen ke gereja bareng gitu. Iya. Kenapa? Aku bilang, iya karena aku sibuk banget katanya gitu. Nah dari situ itu aku benar-benar I have to do something gitu loh. Yang mana it's not enough only pray. Saya itu air matanya keluar. Saya nangis banget. Pada saat Holy Spirit itu ada di dalam diri kita nggak bisa marah loh. Iya. Kita nggak bisa sakit hati juga.